Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan. Melaku-melaku. Nah, itu bahaya. Melaku-melaku itu bahaya. Apalagi kalau melaku-melaku nang tujuan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, ya toh? Keluar dengan orang non-muslim. Nah, orang non-muslim ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, kemudian di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non-muslim, gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan, kalau ada orang ngamen dibuka, dok, assalamualaikum, terus itu dok. Nah, dalam hati jenengan akhirnya gini, wah, apian wong kafir itu berarti turun iman kita sudah. Nah, begitu loh. Karena yang kita nilai dari apinya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Ingat, hati-hati. Dia diangkat dari kecil. Tapi ketika dewasa, baru disusui. Ya, diingat baik-baik. Kedua, ketika Anda bilang, oh ini kan orang dewasa, ya oke lah, nggak apa-apa. Supaya jadi mahram. Sis Natalia, Anda perempuan, bukan sapi. Kalau sapi, kapanpun lo pencet itu payudaranya, keluar susu. Perempuan nggak begitu. Kalau buat lo mungkin iya, tapi buat enggak. Kalau dia mungkin iya. Begitu dikenyot selalu keluar susu. Gat, lu kemana Gat? Gat. Wah, ini sih. Halo. Iya. Waduh, diculik jin sang penggugat. Masih di sini. Di kampung dulu nih dia. Iya, ketiga dibilang tadi apa, pakai wadah. Imam Nawawi bukanlah sudah sedekahnya langsung. Tadi di hadisnya jelas istri-istrinya bilang menolak semua. Itu kenapa mereka menolak? Nah, kita lihat apa alasannya para istri Nabi itu menolak. Kita di dua Enggak, suara lu ini sahih. Patah-patah, enggak suara lu enggak? Patah-patah ya? Iya. Tes. Coba. Tadi patah. Ini bagus. Mungkin jaraknya agak eksternal. Jadi gini, ini di Sahih Muslim 2636. Ini siapa lagi yang masuk? Udah lo nggak usah khawatir siapa yang masuk siapa yang keluar. Oke. Sahih Muslim 2636. Kita perhatikan baik-baik. Kenapa istri Nabi yang lain menolak? Ya. Telah menceritakan kepada kami nakid ya dari Ibnu Abi Umar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah, dari ayahnya, dari Aisyah ya. Bercerita soal sahlah yang tadi. Bla 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 bla. Si Aisyah ini saksinya nih ya. Ini Aisyah yang bersaksi. Ya. Aisyah bersaksi bahwa Nabi memerintahkan si Sahlah untuk menyusui anaknya ini, si Salim. Istri yang lain nggak ada di situ, Natalia. Woi. Ya terang aja mereka kaget, mereka menolak. Kenapa? Karena mereka nggak ada di situ. Mereka nggak. Istrinya cuma bilang, oh itu cuma buat Sahlah doang. Mana perkataan Nabi bilang, oh ini hanya berlaku untuk Sahlah dan Salim, yang lainnya nggak ada. Mana perkataan Nabi? Coba kamu kasih hadisnya.
Ya, kalau untuk yang tahu, tolong di tag, kasih tahu dia. Mana dalilnya kalau itu hanya memang untuk alasan sahlah mereka doang. ini kan cuma buat sahlah, bentuk yang lainnya gitu loh. Nah, betul. Tapi bukannya ada hadis yang lainnya yang menyatakan kalau itu untuk semuanya kan? Nah, yang saya minta adalah perkataan Nabi ini hanya untuk sahlah. Bukan perkataan istri-istri Nabi. Jangan disamakan. Itu berbeda. Ya. Nah, yang kedua, kita tahu si salib ini diangkat oleh si sahlah dari kecil. Terus waktu kecil emang nggak ditetein, nggak disusuin. Kenapa nggak dari kecil disusuinnya? Kenapa udah dewasa baru disusuin? Pasti disusuin lah, itu namanya anak angkat kok dari awal, dari kecil. Pasti udah susuin duluan. Tapi bukan susu dia, bukan susu si sahlah. Barangkali susu onta, susu sapi, susu kambing bisa. Gitu? Kenapa nggak dari kecil si sahlah menyusui si salib? Ya tadi gue bilang, perempuan tidak sama dengan sapi. Sapi kapal perempuan belum hamil, belum harus pencet keluar susu. Ya, Natalia ya, Anda jadi mualaf kalau dengan pemikiran seperti ini, ya mohon maaf, pantas Anda mualaf. Ya. Kemudian topik yang ketiga tadi Anda bilang, oh mereka para imam-imam. Tadi kan dia bilang itu mutadin disuruh ngaji aja salah-salah. Sekarang gue tantang dia untuk ngaji bareng sama gue. Iya biasa Bu. Kan kalau mereka itu mereka begini Bu. Di pelaku mereka yang jadi wasit jadi hakim. Nah, mereka mau bilang ibu baca salah, baca benar suka mereka kan gitu. Ini tantangan terbuka ya dari gua. Irene itu masuk lu ke WA FM atau enggak lu WA gue catet Irene, catet WA gue plus 56287 6097. Tantangan buat Irene untuk ngaji bareng sama gue. Iya. Ini kita kembali ke topik ya. Kita lihat di Sahih Muslim ini. Ya, si Nabi tersenyum sambil berkata, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah. Hadisnya Amru menambahkan bahwa dia telah ikut perang Badar. Dalam riwayatnya Ibnu Abu Umar, lantas Rasulullah tertawa. Kenapa dia tertawa? Kalau itu biasa, kenapa tertawa? Ah, ya, Natali, coba dipikir dulu. Kemudian yang selanjutnya, Nawawi, Hambali segala macam itu sudah memberi jawaban. Itu bukan nyedot langsung. Nanti kita akan buktikan apa yang benar sebenarnya terjadi ya. Saya minta perkataan Rasulullah bahwa itu pakai wadah. Saya minta hadis dari Rasulullah. Rasulullah bilang pakai gelas atau pakai mangkok atau pakai piring atau pakai sendok. Kenapa? Karena saya tidak pernah menemukan hadis yang seperti itu. Ya, Anda berbicara dengan sang penggugat, jadi hati-hati. Kata-katamu balik kepada kamu sendiri. Oke? Nah, yang nonton banyak Bu. Main. Bentar, Ya. digoreng dulu bro, digoreng dulu biar ya, biar makin banyak goreng-goreng lagi. Bentar nih anak-anak gue pada nangis nih. Ini gara-gara lu semalam, gara-gara lu nih bro. Gara-gara lu semalam bilang, mami gue Dewi Bulan. Semua jadi pada manggil gue mami. Aku lihat di live chat semua. Lihat deh.
Ini gara-gara Iya, lu nih. Mami. Iya, iya, iya. Ya. Ya, Ya, gua sekarang saya kaget. mau Tadi gue kaget, gue pagi-pagi gue Ah. ngecek live chat. Lah, ini kok pada manggil gue mami semua. ya. Ya gitulah, Bu. Mari kita goreng selanjutnya. Ya, Goreng, seperti yang silakan, saya bro. ya, Jangan yang jangan seperti yang lupa saya pakai garam, janjikan. jangan lupa pakai garam ya. Ya. Main Oke. kecap dikit, enak kan? Kayak babi kecap kan? Udah Ya. pernah ngerasain babi kecap belum? Iya, Irena, iya. lu pasti udah ngerasain babi kecap kan? Lu kangen gak sama babi kecap? Ya mungkin dia kangen, Bu. Tapi karena dia kena darah tinggi ya nggak bisa makan juga. Itu aja bentar-bentar batuk, bentar-bentar batuk. Iya. Ya, oke. Kita lanjutkan topik kita ya. Onslin. Ya, sebentar masih loading. Bentar-bentar bro. Ini yang lain udah pada ngakak bro. Belum apa-apa, lihat fotonya doang udah pada ngakak. Nah, ini ya. Teman-teman yang ada di Zoom, silakan lontarkan suara ya kalau mau lontarkan suara. Tapi tolong jangan sebut nama kalian masing-masing. Ya, ini gue unmute, security gue lepasin, tapi tolong teratur. Jangan rebutan ngomong karena topik ini susu menyusui ya. Apalagi ya, jangan sebut nama ya. Sebut nama gue nggak apa-apa, tapi jangan sebut nama kalian masing-masing. Bahaya, ntar kalian digoreng sama si Uclim. Gue aja. Oke, lanjut. Aku mau nanya loh. Boleh nggak? Nanya apa? Itu suratnya berapa kali sih unsuinya? Karena saya bingung. Berapa kali? Berapa Nah, itu kiri? nanti, Bu, nanti. Itu Berapa nanti, kiri, Bu, berapa nanti. kanan? Gitu kan? Nanti itu nanti. Ya. Kenapa? Kau kebelet ya? Soalnya banyak ini yang menyusun batu kan, Bu. ini ayat favorit saya, cuman kan ya hilang di mana saya nggak tahu. Cuman ini tuh favorit saya nih. Iya. Karena saya ini ya. masih dalam masa pertumbuhan. Masih dalam masa Iya, udah kita bahas topik dulu, gitu ya. Oke lah. Ini Lanjut. judulnya menyusui ala Muhammad ya. Bisa lihat di layar ya, jelas ya. Gue soalnya nggak bisa lihat YouTube, jadi nggak kelihatan. Oke? Kelihatan, bro. Kelihatan ya, oke. Nah, Universitas Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar. Kita tahu itu pusatnya pendidikan Islam di dunia ya. Itu bukan universitas asal-asalan, bukan kafir, ya. Universitasnya punya Mesir sendiri. Ya. Tahun 2007, bulan Mei, Dr. Ishak Atiyah. Nah, dia dewan di situ ya. Di universitas itu mengeluarkan fatwa. Ya. Mengeluarkan fatwa untuk laki-laki dan perempuan melakukan praktek menyusui, ya, praktek menyusui supaya apa? Supaya jadi mahram, jadi haram di. Iya, pertanyaan saya kamu Nata. Hari free.
Nah, saya punya pertanyaan khusus untuk kalian ya. Ya, di sebuah universitas. Kamu pilih. Kamu yang lebih ngerti Islam atau dia yang lebih ngerti Islam? Ya, jangan lupa Ustadz Abdul Somad juga belajarnya ke Mesir. Ya, banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang belajar sampai ke luar negeri, ke Mesir situ. Lah, cuma mualah mau merasa lebih hebat dari dokter. Apakah kamu tuh gurunya dokter ini? Ya, kamu nonton itu video Anda ya. Kemudian dia mendapat ancaman. Panggil bro. Ya, ancaman disiplin dari universitasnya. Ya, akhirnya apa? Nah, ini saya salah menafsirkan. Ya, salah menafsirkan kata dia. Daripada Bro, dia ada yang protes, dipecat. bro. Ya. Bro, ada yang protes katanya topiknya jorok. Mungkin dia baru apaan? Namanya gitu. Gini, kalau soal susu mah nggak jorok, susu itu menyehatkan. Ada jorok. Ya. Kok jorok? Ini ayat. Apa enggak? Kan bro, ini Kitab suci. hadis. Ini Iya, hadis. Kitab suci Ya. itu, kitab suci. Dia baru tahu kalau itu ajaran agama dia gitu, makanya ngomong kok jorok ya ajaran agama gue gitu, makanya dia komplain. Jadi apapun datanya kita tampilkan, kita dibilang hujatan. Terserah, ya, kita nggak urus. Kita cuma tampilin data kok. Oke? Kemudian, Mei 2010, ini Syekh Arab Saudi yang kita bisa lihat di layar, Syekh Al-Ubaikan. Nah, ini adalah penasehat untuk kerajaan ya, dan konsultan untuk Departemen Hukum di Arab Saudi. Nah, dia mengeluarkan pernyataan tentang menyusui di kantor. Menyusui di kantor, dalam kantor. Jadi perempuan dan laki-laki menyusui supaya bisa ketemu, supaya bisa saling bicara, tidak haram. Nah, gitu ya. Benar ya? Oke. Nah, tapi masalahnya gini. Nah, Al-Ubaikan advice. Nah, kata di sisi yang tadi, susunya harus dipompa dan dimasukin dalam gelas. Anda muslimah yang di luar sana, saya mohon dengan sangat, ya sebentar. Saya mohon dengan sangat Anda semua, berpikirlah, ya terutama kamu Natali, kamu perempuan apa sapi? Jadi kapanpun dipencet keluar susu. Kamu mikir, kamu perempuan apa sapi? Kalau sapi lu pencet kapanpun dia susu keluar. Ya, kalau ini, kalau kamu sendiri belum punya anak, belum melahirkan, belum hamil, apa yang mau dikeluarin itu dari payudara itu? Paling-paling keringat, daki. Lu mau kasih orang tapi gelas? Ya? Katanya suara saya putus-putus ya. Katanya suara saya putus-putus Bu ya. Tadi itu ya. tunggu dicantengin dulu gambarnya bro, biar yang ini. Biar puas. Nah ini ya. Puas ya. Tuh. Sorry. Ini mouse-nya. Nah itu. Pas. Lu udah pengen Tapa dong. aja. Tapa dong. Ya? Tapa dong. Aduh. Dodot anak saya tuh.
Kayak duduk anak saya itu mirip. Jadi bapak-bapak kan. Ya. Berarti dia udah murim, Bo. Udah Supaya muhrim. dia. Ya. Supaya muhrim. Ya. Dan di Lanjut. YouTube, ya gini, oke. Dan di YouTube itu saya pernah menonton, ya, ketika Dr. Iza mengeluarkan fatwa itu diprotes, dibawa ke sebuah stasiun TV, diwawancarai oleh seorang perempuan, reporter wanita. Reporter wanitanya nanya, nah saya kan kerja di tempat begini, di reporter stasiun TV. Di sini laki-laki banyak, apa saya harus menyusui semua? Oh iya, kata Dr. Ishak. Anda harus menyusui semua. Kali hisapan sesuai dengan perintah Nabi. Anda bayangkan stasiun TV, ya, dari kameramennya laki-laki, kemudian sebelahnya dia laki-laki, sampai office boy laki-laki, dia harus nyusuin semua. Lama-lama dia nggak usah kerja, dia sibuk nyusuin itu semua. Kempes tuh lama-lama. Copot tuh balon. Balon. Detik itu juga dia stop wawancaranya, dibanting itu kertas di depan si Dokter Ishak. Kenapa dia bilang? Ya, saya sangat tidak setuju. Ini sangat tidak bermoral. Saya perempuan terhormat, kerja dengan gaji yang cukup besar, di stasiun TV dilihat banyak orang, tapi mungkin orang-orang sekantor. Fatwa apaan? Ya. Wajar gak marah? Sangat wajar. Anda yang muslimah, kalau ini ditempatkan di posisi Anda, dan itu diberlakukan di Indonesia, kami orang-orang kafir semua akan menyaksikan praktek persusuan orang dewasa di setiap kantor kami. Kami nggak usah minta, kami cukup menonton saja. Ya. Susu akan bergelantungan di mana-mana. Itu si Irene, mungkin si Irene kagak kerja di kantor, yang laki-laki semua. Iraini, Bu, Iraini. Natalia Iraini. Iya. Yeah. Si Natalia ini kagak kerja di kantor seperti dia di jurnalis gitu kali. Mungkin dia kerjanya cuma di dapur doang, makanya kagak ada netein, kagak ada musuh sama dia. Coba kalau dia kerjanya di kantor gitu, yang semuanya laki-laki, ucling-ucling, pasti disuruh nyusuin. Gitu. Ini sebenarnya negara Indonesia ini masih beradab ya teman-teman ya. Kalian harusnya bersyukur. Natali, kau bersyukur kau tinggal di Indonesia, negara yang masih beradab. Kalau kau tinggal di Afghanistan, habis susumu, tetemu jadi kempot, pentilmu jadi panjang. Tahu aja lo. Apa mau tinggal di Pakistan, sama juga. Tiga negara Irak, sama juga. 3 negara yang menjalankan fatwa ini adalah Mesir, Pakistan, dan Afghanistan. Di kantor mereka ada ruangan khusus untuk melakukan office breastfeeding. Lah syukur-syukur lo nggak tinggal di Mesir. Nah, gue mau ke Mesir jadi ngeri-ngeri coy. Sayangnya gini Bu, sayangnya kita nggak boleh videoin. Kalau kita videoin, kita kasih lihat di sini, nangis orang Indonesia. Paling dibilang, ini bohongan, ini buatan kafir, ini video bohongan, video rekaan. Pasti gitu ngelesnya. Udah ketahuan cara pikir mereka. Pasti. Ya. Oke. Ya, gue rencana mau ke Mesir, soalnya habis ke Eropa, gue kan mau ke Mesir. Ngeri-ngeri juga, ntar gue disuruh netein orang. Aduh. Ya. Kita lihat di layar. Ada Arab Saudi punya ulama satu lagi, namanya Abi Ishaq Al-Huwaini. Dia bilang gini, laki-laki harusnya menyedot langsung, suckle directly, bukan dari apa? Dari gelas.
nggak pakai gelas. Tidak ada dalilnya, fatwanya dari Nabi, sunnah dari Nabi mengatakan pakai gelas. Ya, Natalia, saya minta fatwa perkataan Nabi, hadis Nabi kamu bahwa itu pakai wadah. Terserah mau pakai gelas, bangkok, piring, mangkok, sendok, terserah. Pakai wadah. Kamu keluarin perkataan Nabi kamu. Hadisnya hadis nomor berapa saya buka nanti. Ya, itu tantangannya. Ini syekh yang lain ngomong bilang, Abi Ishaq Al-Huwaini, nggak bisa, ini harus sakal directly. Nyat langsung di tempat. Susu segar. Susu segar. Ya. Nah, kita lihat lagi. Fatwanya yang keluar ini dari siapa? Nah, dari Mahmud Zaksu nih. Ya. Egypt's Minister of Religion Affairs. Jadi Kementerian Urusan Agama. Ya. Di Mesir. Mahmud Zaksu. Ini keluarin fatwa juga. Nah, keluarin fatwa bahwa ini sebenarnya kompatibel dengan logika dan natur manusia. Gitu. Defensi Allah, ya kan? Ya, ini manusia yang mana dulu nih? Iya. Ini manusia. Tahu manusia mana? Manusia otak Muhammad atau manusia otak yang benar ini? Nah, ini Natalia yang kamu bilang tadi. Islam, dalam Islam, ya, terlarang untuk perempuan menunjukkan tubuhnya, bagian dari tubuhnya, contoh buah dada, ya, bahu, rambut dan lain-lain. Untuk pria yang dewasa, orang asing. Betul. Betul. Tapi ulama kamu dan syekh kamu memerintahkan menyusui di kantor dan mengatakan ini oke, nggak apa-apa, kan cuma berdua, ya, cuma yang menyusui dan yang disusui. Kalau rame-rame itu yang boleh curiga, kalau cuma berdua nggak apa-apa bro, ya. Kalau berlima, nah lu curiga dah tuh, apalagi kalau ada suara AUU AUU, wah udah curiga udah. Kalau nggak ada, berarti it's okay, nggak ada masalah, ya. Apa untungnya? Untuk mengizinkan orang asing dewasa masuk ke rumahnya, ini tujuannya ya. Buat apa sih itu? Nah ini, pertama, untuk mengizinkan orang asing dewasa masuk ke rumah perempuan itu. Nanti kita akan tampilkan dalil. Ya, kamu sebenarnya udah tampilin ya, tapi nanti kita tampilkan lagi dalilnya. Ya. Nah, to open her clothes intentionally. Jadi dia boleh buka baju. Orang ini udah mahram kok. Buka aja, gue mau ganti baju depan juga nggak apa-apa. Orang mahram, udah haram dah, haram dinikahi toh. Iya. Haram dinikahi, halal disusui, ya. Nah, untuk mengizinkan orang asing itu melihat tubuhnya dia, nggak apa-apa. Orang udah mahram, bebas, ya nggak? Lihat aja tampang itu, tampang melotot begitu, alis tebal, jenggotan, mata melotot. Coba, ngapain dia? Ini ada yang komen gini bro. Badan dibungkus, susunya gratisan. Sadis juga tuh orang komen. Di channel sampai situ. Gue nggak mau kasih, nggak mau sebutin, soalnya kayaknya nama asli. Jadi jangan sampai dia diserang. Makanya gue cuma bilang, dia bilang badan dibungkus, susunya gratisan. Ya, ya memang begitu. Apa yang ada datanya, itulah yang datanya ada. Ya. Dan untuk mengizinkan laki-laki itu menyentuh tubuhnya yang perempuan, itu fungsinya nih.
fatwa itu ya. Boleh sentuh, orang udah mahram, nggak mungkin dinikahi toh, boleh disentuh. Dan boleh nyusu, supaya boleh nyusu dari dia. Laki-laki boleh nyusu perempuan itu. Ya, kita lihat apa kata sumber-sumber Islam yang paling terpercaya. Ya, Natalia, kamu nengok sini, mata di papan tulis, jangan kemana-mana ya. Jangan sibuk ngeliatin itu laki-laki yang mau menyusui dulu, jangan. Lihat papan tulis. Ini ceritanya sama ya, laki-laki namanya Abu Hudzaifah, ya. Dia cemburu sama siapa? Anak angkatnya yang tinggal sama dia, namanya Sahlah, betul ya? Seperti yang kamu cerita, yang namanya Salim, anak angkatnya namanya Salim. Nah, Sahlah ini istrinya. Nah, sang Nabi bilang sama Sahlah, susuilah dia, sakelhib. Tidak ada Nabi bilang, lu pencet Peras susu dia, lu. nggak ada yang bilang peras dia gitu ya bro ya. Ya nggak ada. Si Muhammad nggak bilang peras. Jadi tidak ada perintah Nabi, lu susu lu pencet masukin gelas, lu kasih anak gitu supaya dia jadi mahram. Nggak ada. Tolong lu keluarin itu hadis kalau ada. Ya mungkin nanti 100 tahun ke depan baru ada keluar hadis. Justru kenapa harus menyusui dan dikatakan mahram gitu kan? Harus merasakan itu kenyotan, begitu loh. Seperti seorang ibu merasakan kenyotan anaknya. Jadi harus benar-benar merasakan kenyot-kenyot gitu loh. Supaya menjadi mahram. Tidak haram lagi nanti kalau dipegang-pegang gitu kan. Towel-towel gitu. Ya, Iya. supaya nggak haram lagi. Kayak gitu. Betul. Ya. Jadi Muhammad bilang sama Sahlah, susui Kamar dia. berduaan juga udah bukan haram lagi, udah mahram. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Oh, Telanjang ya. berduaan juga nggak apa-apa. Kan sudah mahram. Nah, si Sahlah bilang, tapi dia orang dewasa Nabi. Muhammad ini maksudnya bilang, gua tahu. Ini si Agil bilang ini data buatan Pak sendiri, parah nih Oten. Makanya lu tadi nonton dari awal, Gil. Ntar diulang lagi ya. Ya, nonton dari awal. Nanti kita akan kasih lihat data yang lu mau ya. Tapi paling lu bilang doib, ini doib. Ya, ini buatan kafir. Tapi temen lu tadi, si Natalia Ira ini membahas itu. Itu gara-gara gue mau bikin thumbnail, muncullah YouTube dia. Kalau lu nggak tahu dia bahas cara menyusui yang benar itu kayak apa. Ya. Nah, sekarang lu mau bilang ini buatan kafir gitu. Ngomongnya kencang. Yang di layar lu. Kingdom of Saudi Arabia, Minister of Islamic Affairs. Ya. Baca, lihat di layar. Ya. Di dalam Sahih Muslim. Lihat nih, ini bahasa Arabnya ada segala macam, gue gedein dikit lah. Gede, ya. Kegedean. Bikin pas tuh, saya bikin pasnya ya. Ya pas. Ya, Sahih Muslim. Nih. Tafadol. Yang ini ya, tafadol. Ini tafadol nih. Ini tafadol. Cepret. Ini berbicara soal Sahih Muslim. Nih, bahasa Arabnya. Ya, cerita yang tadi. Buatan kafir. www.alislam.com buatan kafir, cuy. Sahih Muslim buku 8 hadis 3424. Nih, kalau yang internasional ya. Katanya gini. Ketawa gue lihat data yang kalian bawa ngawur. Nah, ngawur. Lu gitu. masuk. Bu, kasih link aja, Bu, kasih link. Biar dia masuk. Itu udah gue kasih link. Oh, udah. Lu masuk, iya.
Oh, kirain Itu di belum. layar udah ada, tinggal ketik aja, males amat sih. Kasih di komen kali, Bu. Gue kasih. Iya. Ya. Sambil saya lanjutkan. Ini juga berbicara soal yang sama, Abu Hudzaifah. Ya. Cerita yang sama seperti yang tadi, ya. Tentang si Sahlah menyusui si Salim. Itu Ini. teman-teman di live chat udah gue kasih udah gue kasih link ya untuk masuk. Ya. Ini pun Jadi dikatakan Agil undang masuk. si Heboy lagi. Lu kayak bayangan gue nih, si Heboy nih buntutin gue mulu dari tadi pagi. Nah, di sini dikatakan, diterjemahkannya sengaja dipelesetkan. Di sini ditulis young man, padahal harusnya grown up man. Ini bahasa Arab. Ya, mereka main di ini di terjemahan. Bro, Bentar, ya. young man juga tergolong apa namanya? Udah gede, Bro. Iya. Kecuali Emang. kalau little child or a child, beda. Ya, betul. Remaja lah paling nggak itu ya. Nah, Ada juga yang Muhammad sudah berjenggot. iya itu udah berjenggot. Oke. Ya, Muhammad berkata ke si Sahlah, susui dia supaya lu jadi mahram, supaya lu nggak boleh dinikahi sama dia. Bener si Sahlah. Dia balik, dia bilang, udah gua susuin. Ya, muslimah yang di luar sana, Natalia, perkataan saya cuma sekali, saya ulang sekali lagi. Itu perempuan apa sapi? Pilih. Apakah kamu sapi perempuan, atau sapi doang, atau perempuan doang? Pilih yang mana? Terserah ya. Ini juga. Nah, Sahih Muslim lagi. Dari mana? Al-Islam juga nih. Ya. Al-Islam. Ya, lihat. Apa dong? Sini ya. Apa dong ini ya? Nah. Suckle him and you would become unlawful for him. Nih, ya. Dari sini sampai sini. Ya. Ada anaknya ya. Oke. Bu Yuni katanya itu hadis palsu. Kata Bu Yuni. Tapi si Natalia ini malah bahas caranya yang benar gimana. Ya. Di sini si Natalia itu malah bahas caranya yang benar itu kayak apa. Ya. Mungkin Bu Muslim. Yuni mesti belajar dari si Natali nih. Gimana cara ngenyot-ngenyot gitu. Nah. Kau jangan komplain sama kita, tapi kau komplain sama itu si perempuan satu itu. Oh iya si Bu Yuni lupa gua undang. Aduh, gua lupa undang dia loh. Ya. Ini baru step 1 ya, belum ini ya, belum step 2 ya. Ini belum ada sejam. Step 2 nanti kita akan lihat. Ini di Sahih Muslim buku 8 hadis 3425. Ya. Masih sama, cerita yang sama tentang Salim, tentang Abu Hudzaifah dan Sahlah. Ya. Nah, dia balik, dia bilang, udah gua susuin. Nah, dan Abu Hudzaifah udah biasa, udah nggak cemburu cuy. Ini Kok aku bisa? mau kasih tahu sedikit di layar di live chat. Ini buat Jasi. Ini nikah, ini bukan pengajaran kalau udah nikah. Ini pengajaran umum, bukan untuk yang udah nikah. Jadi yang susu menyusui ini untuk orang lain yang bukan suami Anda, kalau mau dijadikan sebagai saudara gitu. Jadi berteman nggak boleh, bersaudara boleh, dengan syarat harus menyusui dulu
begitu. Nah, ayat ini muncul gara-gara persoalan si Said, anak angkatnya itu. Ya, panggillah anak-anak mereka, siapa itu anak-anak angkat itu dengan nama bapak mereka. Nah, gara-gara itu si Nabi bisa mengawini si Zainab. Nah, ini hubungannya ke situ, Bu. Nah, maka itu yang terjadi pada si Salim dan Sahla. Gimana caranya supaya si Salim dan Sahla dalam satu rumah itu bukan orang asing? Harus disusui. Seperti ibu menyusui bayinya. Gitu. Itu menurut pemikiran Mungkin dulu Nabi. si Said nggak pernah netek kali sama Aisyah. Bukan si Aisyah, Bu. Salim. Sama si Sahla, Bu. Enggak, kan si Zainab di apa namanya? Di Wik sama si Momo kan, istrinya si Zaid. Iya. Mungkin dulu Zaid nggak pernah netek sama si Mamat. Entar ada konten loh. Bu Dewi gimana sih? Kok si Zaid suruh netek sama si Mamat? Entar dulu, lu belum tahu si Gugat ada satu lagi yang bikin lu melongo. Gua aja melongo. Ntar bakal ditampilin. Kita bebas nih, Bro. Ya, Dari 2 jam nggak apa-apa. Soalnya ke depan Bro Usama lagi traveling, jadi dia nggak ada acara hari ini sama gua. Ah sih, mantap. Ini bisa sampai jam 12 nih, membahas persusuan. Ya. Iya. Siapa tahu, ya, Kementerian Negara Indonesia urusan agama, ya, bisa mengeluarkan fatwa seperti ini. Ya, jadi kita yang kafir akan melihat praktek persusuan dalam kantor kita tanpa harus kita pakai VPN untuk download video bokep. Ya guys ya. Maaf Pak Ya. Gugat, saya udah nggak sabar. Nggak sabar apaan? Nggak sabar nyete. Iya, Ah, tadi kalian bilang katanya mau kasih addressingnya ke TKP. Gue sekarang mau berangkat nih. ya. Nah, Nabi berkata, Muhammad ya, susuilah dia supaya dia jadi anak angkatmu. Ini udah gede, cuy. Si Salim kan dari kecil jadi anak angkatnya. Kenapa nggak disusuin dari kecil? Kenapa? Karena Sahla nggak punya susu. Dia nggak punya anak. Makanya, ya, dia nggak bisa nyusuin si Salim. Nunggu dia gede. Nah sama, orang dia juga nggak punya anak. Dia kan cewek, bukan sapi. Ya. Gitu ya Natalia ya. Oke, kamu Gue udah katanya lupa mantan gimana Kristen. nyusu. Lu alasan doang, kemarin bernyusu lu. Ini Ya. si Agil ngomong gini nih, si Agil ngomong gini. Kenyot buah dada pas sundal itu baru ada ayatnya di Alkitab. Lu bawa data, nyet, lu bawa Bawa data. data dong bos, jangan asal bacot. Ya, jangan asal bacot. Masuk ke sini, lu bawa Jangan data. asal bacot, bawa data dong bos. Masuk Gue programnya. undang masuk ke Zoom, lu bawa data. Lu jangan asal ngebacot doang lu nyet. Udah. Santai aja, santai, nggak apa-apa Bu. Itu bawa data dong. Nah, kita bisa lihat nyali mereka sampai di mana, ya kan? Nah, kalau mereka nggak punya nyali, ya mereka nggak bisa masuk, nggak berani masuk dia, ya nggak? Mereka tahu salib hadis ini ada. Sebentar, gue udah mau ngomong sebentar. Bentar ya teman-teman ya, gue mau ngomong sebentar ya. Oke, silakan bro. Iya, oke. Tadi teman-teman yang di live chat, maaf, tadi sempat gue mute sebentar aja karena gue kentut. Ketawa sampai kentut. Tapi jangan lupa Bu, ternyata kentut itu nama kentut itu berasal dari Adam. Takut bunyi, takut kedengeran, makanya gue mute dulu. Adam yang menciptakan kata kentut.
Ya. Ini bisa kita lihat nanti di Tabari. Ya. Oke, ini dari hadis dari tempat sama juga ya. Al-Islam ya. Nih. Ini hadis ya, di layar prinsipnya ya. Tapadol ya. Ini dia. Sakali. Ya, sama. Ini juga nih. Nah. Jadi berapa banyak nih hadis yang sama soalnya di Sahih Muslim? Banyak. Ya. Supaya jadi anak angkatnya, supaya bisa masuk ke rumah lo bebas. Ya. Nih, ini si Abdul ngomong gini. Itu ada di Lukas 14 ayat 24 yang katanya seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nyet, lu harus baca satu perikop, Nyet. Emangnya kayak di kitab lu, kenikmatan-kenikmatan yang sudah kuberikan itu artinya kenyot-kenyotan. Ini nikmati jamuanku, ini benar-benar jamuan makan, Nyet. Itu dalam konteks wedding feast. Lu ngerti nggak, Kak? Lu ngerti nggak wedding feast? Masuk sini, Nyet. Itu cara mereka untuk mengalihkan, Bu. Mereka akan bertanya soal Alkitab. Kenapa? Karena takut masalah di kitab mereka. Kita makin bongkar, kita bongkarin ini kitab-kitab susu menyusu. Lihat. Kita bongkarin ini nabi palsu. Betul. Nabi palsu, nabi bodong, nabi pedofil, apalagi? Biarin aja, kita topiknya ke susu. Seluar susu, Bu, kita buat ketawa, ya. Muhammad berkata, susuilah dia, agak pakai gelas. Mana ayatnya, mana hadisnya, dia pakai gelas. Muslimah yang di luar sana mana dalilnya, suruh pakai gelas. Gue minta dalil perkataan Muhammad langsung, hadis sahih. Ya. Bukan kata si Tabakat Al-Kubra. Tabakat Al-Kubra siapa yang nulis? Mana disuruh pakai gelas? Nggak ada. Gelas belum jadi, Nyet. Zaman Nabi lu ada baskom. Zaman dulu belum ada plastik. Zaman dulu belum ada gelas. Maksudnya gelas-gelas yang kaca gelas ya, kaca, beli. Gelas kaca. Pabriknya belum ada. Paling ada batok kelapa, tapi lupa itu di padang gurun. Mana ada kelapa di padang gurun? Maco aja. Ya. Balik ke topik. Ya. Muhammad bilang. Gue dibilang panik. Lu kagak tahu cara gue ngomong aja lu. Baru ngomong kayak gini lu bilang gue panik. Lu belum pernah gue gigit lu. Muhammad bilang, susuilah dia. Yang perempuan bilang si Sahlah, dia punya jenggot. Nabi bilang lagi, susuilah dia. Bodoh amat mempunyai jenggot apa enggak. Iya kan? Nabi lu yang ngomong. Mana dalilnya bohong lu? Tuh. Di Sahih Muslim, di Al-Islam. Nah, website Al-Islam. Punya kerajaan Arab Saudi, cuy. Bukan punya gua, bukan punya kafir. Baca di yang gede-gede nih. Apa dong? Itu dari Arab Saudi langsung ya. Ya. Itu dari Arab Saudi ya. Bukan dari negeri kafir ya. Tafadol ya. Udah ada tafadolnya? Oke. Lihat di layar ini, kasih tanda tulisan merah, di garis bawah merah. Ya. Ada link ininya. Atau masih ada apa enggak, pakai VPN kalau nggak bisa. Nah, tuh sihat tebir, nih dari sini. Dari sini. Bejenggot itu, bejenggot. Yang nete itu bejenggot. Berjenggot.
Tahu dong kalau berjenggot artinya apa? Ya nggak? Di mana itu? Sahih Muslim buku 8 3428 hadis nomor 3428. Katanya apa? Dia punya jenggot. Ya. Oh, ini salah tulis dia. Ini harusnya beard. Ya. Sakelhim. Bodoh amat, susui dia. Kenyot itu isinya kenyot ya. kenyot. Sakel itu kenyot ya, kenyot. Ya, bukan drinking milk, bukan. Kenyot. Ya. Kita lihat yang tadi ya. Muhammad's wife and adult sucking. Nah. Hafsah bilang susui dia 10 kali. 10 kali. Kata siapa? Istri Nabi. Hafsah. Bohong, ini buatan kafir. Laknatullah. Kita lihat lagi. Lu ngomong gitu sama orang Arab Saudi ya. Ini punya Tadi dia. dibilangnya dikenyot ya. Tadi dibilangnya dikenyot ya. Jangan digigit-gigit Iya. ya. Kenyot tuh bukan gigit, jangan sama ya, lain. Ya. Kata Hafsah berapa? Kenyot. 10 kali. 10 Kenyot. kali. Nyat gitu. Di mana? Di Malik Muwatta. Lihat di layar. Mata di papan tulis, jangan sibuk ketik di LC. Ya, Abdul. Malik Muwatta 1284. Kita lihat bahasa Arab ininya ya. Nih, bahasa Arabnya yang berbesar. Coba lihat. Ya, dari mana? Muwatta Malik buku 30. Gue mau ketawa takut dosa, bro. Ketawa aja, saya dari tadi ketawa kok. Saya dari kemarin malah ketawa sendiri. Ya, di jalan ketawa sendiri, disangkain orang gue gila katanya. Sambil dengan headset omongannya si Natali, saya ketawa sendiri, Bu. Orang kiri kanan di lampu merah ngeliatin. Aduh. Ya. Ya. Nah, Gue ketawanya kok Berbicara. ada ajaran kayak gini dipercaya gitu loh. Kok ada Ya. ajaran kayak gini diikutin, gue bingung. Yahya menceritakan pada saya dari Malik, ya, dari Nafi, bahwa Safiyah binti Abi Ubay memberitahukan dia bahwa Hafsah ya, Ummul Al-Mukminin. Tahu dong, Ummul Al-Mukminin siapa? Mengirimkan Asim Ibnu Abdullah Ibnu Sa'd kepada dia, sisternya dia, saudara perempuan dia, Fatimah binti Umar Ibnu Al-Khattab, supaya dia menyusui laki-laki itu 10 kali. Tuh 10 Supaya kali dia ya, 10 kali. bisa bukan masuk. sekali. Supaya dia bisa masuk ke rumahnya, bisa menemui dia. Kata siapa? Hafsah. Ini kenapa nggak lu tampilin di layar, Natalia? Apa perkataan Hafsah? Ya, gua nonton itu 1 jam lebih, mana kata mana di Hafsah punya ini nggak keluar. Kenapa? Ya, kenapa lu begitu? Takut. Takut. Ya. Aisyah, nah ini dia. A companion trick, apa artinya? Ini trik-trik lu aja kali Tuh kasih saya gini. Alah, ini mah trik-triknya lu aja biar bisa nyedot-nyedot. Ini ada Ini si satu Abdul- muslim yang panas. Ini si Abdul panas banget nih. Bodoh amat. Abdul Ini ada Agil satu. Rahmat Afandi kayaknya senewan banget sama gua. Bilang Ya, aja lu Rin. naksir sama gue. Ya kan? Bilang aja lu naksir sama gue.
Itu apa namanya, video gue dari mana-mana, lu liatin, lu plototin gue, tapi lu nyusunya sama tetangga lu, ya. Naksir sama gue dia. Lanjut bro. Jadi pertanyaan dengan saya adalah gini, saya jadi membayangkan di saat mau Idul Fitri Bu, di Arab Saudi sana. Kita tetanggaan kan belum tentu saling kenal kan Bu ya? Benar nggak? Iyalah, belum Ada tentu. yang Gue memang aja sama sudah tetangga kenal. gue kagak kenal. Nah, bagaimana caranya silaturahmi dengan tetangga yang nggak kenal? Apalagi kalau kita punya istri, dia juga punya istri. Harus saling sedot susu dulu sebelum silaturahmi, supaya mahram untuk dinikahi, supaya nggak jadi zina. Bener, Kan gitu. jadi lu tidak boleh ke rumah tetangga lu, ya, terus dikasih teh gitu ya, kagak boleh. Jangan disediain teh, harus disediain susumu, bukan susu cap nona, ya, susumu yang dibalik BH. Nah, kita lanjut di soal bagian Aisyah, ya. Aisyah bilang a convenient trick. Wah, ini mah akal bulus kali. Oke, nggak tahu deh, udah amat. Dari website sama Al-Islam, lu ngomong sama Arab Saudi, lu bilang ini punya kafir. Gue lihat pala lu potong apa enggak, ya. Ya. Dari Malik Muwatta, ada Ipa. Paling begitu jurus kalian. Kan begitu, dari dulu begitu. Lihat. Nah, Aisyah sama, dia melakukan praktek ini untuk laki-laki manapun yang mau ketemu sama dia, cuy. Untuk laki-laki manapun yang mau ketemu sama dia, dia mempraktekkan hal yang sama. Kata gua, bukan, nih buku kalian. Di Malik, buku 30. Hadis 30.2.12. Hah? Bro, Aisyah, bro, ini ada request bro. Bro, ada request. Apa? Next time katanya diminta bahas ayat atau hadis cilat-cilatan. Alah, Jorok nih. aneh-aneh aja. Ya, nanti aja macam-macam untuk mintanya. Ya. Nah, oke, lanjut ya Bu ya. Bu, halo. Lanjut. Iya. Di sini dikatakan begini, ya. Aisyah, ya, Ummul Mukminin juga melakukan itu kepada pria manapun yang dia mau temui, yang mau menemui dia gitu ya. Dia memerintahkan saudara perempuannya, Ummul Kuntum binti Abu Bakar As-Siddiq, ya, lihat di layar, dan anak perempuan dari saudara laki-lakinya untuk memberikan susu, ya, kepada laki-laki manapun yang mau menemui dia. Ya, kepada laki-laki manapun yang mau menemui dia. Wah, kan jadi aneh toh. Kita bisa baca itu di sini. Sebentar ya. Oke, saya balik sini dulu. Ah ya, betul ini dia. Kita buka di Abu Dawud 1764. Ini mengisahkan hal yang sama. Seperti yang tadi di Muwatta Malik ya. Terlalu besar, kecil dikit, mundur dikit. Nah, ini masih bercerita tentang, nah ini ya, Said sebagai anak dahulu masa jahiliyah bla 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 bla. Oke. Panggillah anak-anak dengan nama ini, ya.
ini masih berbicara hal yang sama. Ya, berbicara soal Sahlah binti Suhail. Masih berbicara soal susuilah dia. Susuan, masih susuan. Ini ada pertanyaan nih, bro. Ini pertanyaannya ditujukan ke gue dari live chat. Katanya gini, Dewi Bulan, kalau udah 10 kali kenyot, apa penis itu nggak ereksi? Jawaban gue bukan tanggung jawab gue. Ya, emang gue jawabnya pikirin. bukan tanggung jawab gue. Lu mau ereksi mah kagak, apa kagak itu bukan tanggung jawab gue. Ya. Emang gue pikirin. Ya, kita lanjut. Oleh karena itu, baca di layar dulu ya. Ini bisa gedein ya. Udah. Ya, digedein bagus. Ya, sip. Mana dia tadi? Oleh karena itu, Aisyah memerintahkan anak-anak wanita, saudari-saudarinya, serta anak-anak wanita saudara-saudaranya agar menyusui orang yang ia ingin melihat serta menemuinya, walaupun ia adalah orang dewasa sebanyak 5 kali susuan. Kemudian orang tersebut dapat menemuinya. Sedangkan Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain menolak. Ya, gue setuju nih, gue kasih tahu. Kemudian orang tersebut dapat menemui. Sedangkan Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka masih mikir. Dan mereka bilang, kemungkinan Natalia, kemungkinan hal tersebut merupakan keringanan dari Nabi untuk Salim, bukan orang selainnya. Mereka bilang cuma kemungkinan, bukan perkataan Nabi. Nabi bilang, oh ini untuk Salim doang, yang lain nggak boleh. Ya, kenapa Aisyah melakukan itu? Kita balik lagi ke sini tadi. Nah, nih. Ya. Nah, di sini. Saksinya siapa? Aisyah. Aisyah saksinya. Aisyah juga berkata, telah turun ayat Quran tentang 10 kali susuan tertentu. Kemudian turun lagi tentang 5 kali susuan sebagai nasakh bagi ayat yang pertama. Artinya apa? Ayat Quran ini ada. Teman-teman yang di Zoom silakan buka suara, nggak apa-apa. Ini saya buka security-nya. Tapi tolong teratur. Ya. Iya, ada Putra ini. Enggak apa-apa, atau teratur. Kalau dia ngoceh, gantung kalau aja. ngoceh gantung. Gantung di Monas. Kebetulan ada Putra. Ya, kita lihat. Nah, seperti yang tadi ya, istri-istri yang Nabi yang lain tuh kaget, malu dia. Waduh, ini bahaya ini. Masa gua kasih tete gua ke orang lain? Masa kasih orang payudara gua ke orang lain dinyat-nyat? Ya kan? Seperti yang tadi. Nih. Nah, mereka menolak, dia bilang, oh tidak, demi Allah, ya, tidak akan ada yang datang pada kami dengan cara menyusui seperti ini. Tafadol, kayak nama, tafadol, Malik, buku 30, hadis 30.2.12. Ini dia. The rest of the word of the prophet, may Allah bless him and grant him peace,
refuse to let anyone come in to them by such nursing. Ya, dengan praktek seperti ini, menolak. Ini istri si Nabi yang menolak. Nabi nggak pernah bilang ini berlaku untuk Salim doang. Nah, istri Nabi menolak, padahal suaminya sendiri yang nyuruh. Tadi kita baca, Aisyah mempraktekkan hal tersebut. Kalau betul Muhammad maksudnya hanya untuk Salim, mana hadisnya Muhammad menegur Aisyah tentang itu? Woi Aisyah, kenapa lu suruh begitu? Itu buat Salim doang. Nah, coba lu tampilin hadisnya. Ya. Gue banyak pertanyaan di kepala gue, Natalia. Sebagai seorang yang mantan Kristen jadi mualaf, gue pengen tahu, ya, dengan cara lu melihat Islam seperti ini, kok mendadak lu jadi gitu. Pakai gelas, mana kata Nabi? Iya, pakai gelas, mana kata Nabi pakai gelas? Pakai wadah, mana kata Nabi pakai wadah? Perkataan Nabi, gue bukan minta kata kubra Formula 8, enggak. Gue minta perkataan Nabi di hadis. Hadis sahih ya, bukan doi apalagi maudu. Gue gak terima ya. Harus sahih. Terserah mau sahihnya Gharib, Darussalam, terserah. Yang penting sahih. Ngerti ya? Apaan? Boleh nanya nggak Bang? Boleh nanya nggak nih? Enggak, bentar. Ya udah lewat. Jangan deh lu. Bang, narator hadis ini. Lu kalau yang begini demen amat sih, cepet amat lo yang kalau yang soal kenyot-kenyotan. Ini rezeki gua kerja sebagai salesman door to door jualan panci. Lu nggak dikasih tete nggak? Pertama kan gua jualan. Kalau nggak bisa nemuin customer karena dia nggak mau nyedotin, gua kan rugi jadinya. Kan gue juga punya anak bini, mesti ngasih makan. Gara-gara dia nggak mau nyedotin gua, jadi panci gua nggak kejual. Lu mikir? Iya. Oke, lanjut ya. Bahkan narator hadis ini juga terlalu malu untuk ngomongin ini, ya. Jadi dia umpetin ini cerita ini untuk dirinya sendiri selama setahun, bahkan lebih. Kita lihat di Sahih Muslim. Tafadol lagi tafadol. Gede kita, orang kecil. Ya, ini deh segini cukup. Tafadol. Ya, ada bahasa Arabnya. Nah, dikasih garis bawah merah. I refrain from narrating this hadith for a year or so on account of fear. Ya. Tafadol, garis bawah merah. Dari Sahih Muslim buku 8 hadis 3426. Ya. Ibnu Abu Mulaika berkata, I refrain from narrating this hadith for a year or so on account of fear. Karena apa? Karena takut. Ya. Otoritas dari siapa? Dari Aisyah yang memberitahukan itu. Aisyah yang menceritakan itu. Di mana? Sahih Muslim 2636 tadi. Ya. Mualaf Natalia. Ya. Tadi tantangan gue masih berlaku tuh ya buat si Natalia ya. Iya. Nggak usah ke Zoom deh. Ntar gue invite di StreamYard aja.
Catat tadi itu nomor telepon gue. Kalau teman-teman yang punya, yang tahu kontaknya dia, yang udah nyatet nomor WA gue, kasih ke dia tuh. Dan kamu Muhammad, ya, adalah contoh moral yang baik. Surah 68 ayat 4. Aduh, gambarnya lucu lagi. Orang ngumpet di badannya. Ya. Aduh Tuhan tuh. Orang buta nonton orang buta nyemplung ke lubang. Ya, dia adalah contoh yang luar biasa. Sudah 33 ya. Kita lihat lagi. Nah ini dia. Masih soal ini dia nih. Susu. Menyusui. Ini yang paling luar biasa. Ini yang gue bilang kejutan untuk penonton yang belum tahu. Ini kejutan buat si Natalia nih. Natalia, halo. Catet Ya. Natalia. Catat ya. Undang si Natalia ke sini. Ya. Pengasuh Muhammad yang cowok siapa? Dulu gue pikir kalau Muhammad itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya. Itu kan pikiran kita begitu kan? Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, ternyata Nabi Muhammad disusui oleh pamannya si Abu Talib. Green. Abu Talib. Talib. Paman. Loh kok bisa? Kita lihat. Dari Al-Kahfi. Ya. Sebutnya siapa? Kitab Al-Kahfi. Ada sumbernya ya, teman-teman. Ya. Yang ditulis oleh Al-Ulaini. Itu Syiah. Dia nggak bisa dipercaya Syiah. Justru seharusnya Syiah adalah pewaris Islam, bukan Sunni. Nanti kita bahas kenapa. Ya, kenapa Abu Bakar mengklaim bahwa dia yang disuruh menggantikan Nabi. Padahal harusnya adalah keturunan Nabi, yaitu Fatimah. Tapi itu lain topik, oke? Ini adalah sahih dari Syiah, betul. Tapi kita lihat apa kata. Ya. Ada yang nanya, emangnya Abu Thalib transgender? Nah, itu yang masalah. Untuk mencegah hal seperti ini, gini cara mereka. Allah mengirimkan susu melalui putingnya si Abu Talib. Ajaib kan, Allah membuat keajaiban. Ya. Dari pentilnya Abu Thalib keluar susu. Ya. Nah, ya. Tuh. Bukunya ini Allah mengirimkan susu melalui pentilnya penting. Abu Thalib. Nah, pentil. Betul, pentil. Ya. Tafadol. Nih, gua kasih ini kita jangan bilang kita nggak sopan ya. Ini kitab kalian sendiri. Jangan bilang kita menghujat. Ini kitab kalian sendiri. Kita cuma bacain doang. Lu kan ustadz lu podo nggak berani kasih tahu yang begini. Kita ungkapin nih, kita kasih tahu. Jadi biar lu kagak blow on. Kita ini orang baik hati. Kita unjukin nih yang begini-begini. Iya. Siapa lagi yang mau nunjukin? Mana mungkin ulama lu nunjukin gini? Nggak mungkin. Selama bertahun-tahun orang 62, netizen 62 itu digoblokin sama Muhammad. Sekarang waktunya dibongkar. Ini zamannya zaman teknologi. Zaman semua layar, zaman pun ada layarnya. Dinding pun bisa dijadikan televisi. Ya. Ini waktunya, waktu yang keterbukaan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Semuanya terbuka. Lanjut, bro.
Ya, lanjut ya. Kita lihat di layar, inilah bahasa Arabnya dari website dia, dari buku dia. Ya, nomor 284, ini halaman 284 ya. Allah mengirimkan susu melalui putingnya si Abu Talib. Nah, jadi ketika keluarga Nabi meninggal, ayah ibunya maksud saya. Nah, kita lihat sini. Kita fokus pada garis bawah merah ini. Ketika Nabi lahir, dia beberapa hari itu nggak dapat susu, ya. Dan si Abu Talib, ya, yang menyusui dia, dan Allah mengirimkan susu melalui putingnya dia. Itu berlangsung selama beberapa hari. It continued for several days until Abu Talib found Halimah As-Sa'diyah. Oh, jadi sebelum dikirim ke Halimatus Sa'diyah itu disusui dulu sama Abu Thalib, gitu ya, disusui dulu sama. Oh, jelas. Jadi teman-teman clear ya, sebelum Muhammad dikirim kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, ya, wanita yang menyusui dia, itu sebelumnya disusui oleh Abu Thalib. Karena Allah mengirimkan air susu melalui putingnya, melalui pentilnya. Ya, begitu. Ya, bukan omong kosong. Lihat ini. Al-Kahfi Al-Kulaini, volume 1, halaman 637. Ya. Bisa kita lihat di layar. Tafadol. Download link. Sasat. Ya. Bahkan Nabi pun, ya, jempolnya ada susu. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ya. Muhammad menyusui cucunya dengan jempolnya. Yang gue nggak tahu itu jempol kaki apa jempol tangan, nggak tahu. Itu masalahnya yang gue nggak tahu. Ya. Lihat nih. Nah. Ya. Lihat yang di garis bawah merah dari sini. Ini jangan ketinggalan nih, pojokan. Ya. Terus sampai ke sini. Ya. And he would suck from it Muhammad's thumb. Ya. Thumb itu bisa jempol tangan apa jempol kaki, Bu? Jempol tangan, Bro. Oh, jempol tangan. Kata siapa? Kata Al-Kahfi Al-Kulaini, volume 1 halaman 295. Ya. Ya. Isinya begini, dirubah ke bahasa Inggris begitu. Al-Husain, ya. Aduh. Tidak dapat susu dari Fatimah atau dari perempuan lainnya. Dan mereka membawa anak itu, ya, kepada Nabi. Dan dia memberikan jempolnya ke mulut si Al-Husain. Ya. Itu jempol tahu habis ngorek upil, habis ngapain. Nah, yang bikin kesel apa? Ini bawa Yesus. Nah. Ya. Nih. Ini ngapain juga sih hadis-hadis bawa-bawa Yesus? Tahu banget sih. The flesh of Al-Husain tumbuh, ya. Tumbuh dari sang nabi. Dan dari darahnya dia. Ingat ya teman-teman ya. Teman-teman ingat ya. Dan di live chat ingat. Menyusu ya, netek. Lu mesti kenyot susunya. Jangan gigit pentilnya. Ya. Berdarah bisa mati, bahaya. Kalian nih dikasih hadis tapi pada kurang ajar. Masa mau minta gigit-gigit pentil?
Nanti lu mintanya sama si Natalia aja tuh. Natalia, gue boleh nggak gigit-gigit pentil lu gitu? Biar jadi saudara. Ya, oke. Luar biasa ya, guys ya, hari ini ya. Jadi kita sudah membuktikan beberapa hal. Ya. Para scholar, sarjana, para ulama syekh setuju praktek menyusui. Masalahnya ada yang satu bilang pakai gelas, pakai wadah. Yang lainnya bilang nggak ada perintah dari Nabi pakai wadah. Ya. Kedua, perempuan adalah manusia. Ya, baru keluar air susu kalau dia hamil, mau melahirkan dan punya bayi. Sisanya yang ada cuma keringat dan daki. Lu sedot tuh keringat sama daki ya. Ya. Aduh, gue ada. Ya, silakan yang mau berkomentar. Ya, silakan teman-teman, mau ngomong-ngomong. Dibuka security-nya. Jadi ini tentang apa persetujuan yang sebenarnya ini yang favorit saya ini, tapi karena bertemu karena sudah hilang ya, karena sudah hilang meskipun katanya masih tetap dibaca seperti itu, ya apa boleh buat lah ya, karena memang dikatakan. Cuman ini kadang-kadang ya ini aneh ya, anehnya begini ya, ada seorang wanita dia tidak suka apanya budaknya digauli. Lalu supaya jangan digauli sama suaminya, ya dikasih persusuan, disusui dia budaknya. Nanti tetap juga digauli. Coba gimana nih? Coba apa? Kitab Malik ya, hadis Malik ya, 1114. Coba kalau bisa dibentangkan. Coba ada yang bisa share bisa screen? Dibuka. Oh ya. Yang hadis apa? Kalau enggak. Hadis apa? Mutawatir Malik. Oke. Malik ya. 1114 coba itu. 1114. Iya. Iya, udah. Coba kita baca. Coba dibaca apa aja? Ya, bahasa Indonesianya. Ini nih. Iya. Nah ini ya, dikatakan telah menceritakan kepadaku dari Malik ya, dari Abdullah bin Dinar ketika saya bersama Abdullah bin Umar di Darul Kadla, ada seorang laki-laki yang mendatanginya dan bertanya mengenai hukum menyusui orang dewasa. Abdullah bin Umar lalu menjawab, satu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab dan berkata, saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Maka ketika aku ingin menyusui budak itu, istriku berkata, jangan kau lakukan. Demi Allah, aku telah menyusuinya, katanya kan. Apa kata Umar dia? Lantas Umar berkata, hukumlah istrimu dan gaulilah budakmu, budak perempuanmu, sebab persetujuan itu untuk yang masih kecil, katanya. Gimana ini? Berarti si Mamat nyuruh menyusui orang dewasa, tapi si Umar maunya anak kecil aja. Karena si Umar demen kalau menyetubuhi kasus-kasus menyetubuhi budak. Karena Umar sendiri ya menyetubuhi budak. Padahal tadi kan dari hadis tadi kan sudah berjenggot. Itu kan ada yang berjenggot tadi kan disusui itu. Iya. Aku tahu dia. Iya. Tapi benar, ini benar. kata si budak digenjot. Iya benar. Si Umar ini katakan yang masih kecil, untuk yang masih kecil katanya. Yang kecilnya apanya yang kecil? Saya nggak tahu nih.
ini karena kekecewaan seorang istri lah ya. Kecewa dia kan selalu digauli itu isu apa dia budaknya. Jadi supaya jangan disetujui ya, supaya jadi haram baginya kan. Ya, harus jadi saudara. Kalau mau jadi saudara, mau laki mau perempuan harus nyusu dulu, begitu. Tapi dia nggak berlaku. Misalnya gini nih, misalnya nih ya, gue Muslim nih. Misalnya gue nih Muhammadan ya, gue pengikut Muhammad nih. Gue punya temen cewek gitu kan, suka datang gitu kan. Nah suami gue nggak bisa ngelihat, nggak bisa ketemu sama teman gue yang cewek ini karena kan bukan mahram. Nah jadi gue mesti netein teman gue dulu supaya suami gue bisa ketemu sama teman gue ini, kayak gitu. Atau suami gue mesti netein teman gue dulu, begitu. Jadi biar bisa ketemuan. Kalau gini kan namanya agama goblok. Ya. Ya. Nggak berlaku. Nah, sekarang gini ya, katanya. Sebentar. Putra. Kita topik soal susu, bro. Cucu. Nyot. Bukan ngomongin di Biblos Tuhannya masih Yesus atau sudah dirubah. Nggak ngomongin itu. Cucu. Ya, kita ngomongin soal susu. Jadi, Putra, kalau kepala lu yang gatel, jangan garuk bokong. Kenapa? Karena goblok begitu kesannya. Enggak, bro, kepala gatel, latar-latarnya digarukin. Ya, Katanya kan Al-Quran itu dijaga sama Allah. Tapi di mana nih? Padahal katanya masih ada sampai sekarang apa itu ayat tuh. Iya. Coba itu nanti, dibaca Pak. apa? Itu ntar Pak. Dari ini 2153. Nanti. Bentar, gampang. Itu nanti ada bisa kita ungkapkan. Ya. Kemudian gini. Jadi, ya. Oke. Ya. Terus lanjut. Iya. Nah, masalahnya begini ya. Ya, kita akan lihat lagi. Kita balik ke ayat yang tadi. Di dalam kitab Tirmizi, gue nggak peduli sama si Putra, bodo amat lah. Ya kalau ngoceh dimatiin aja lah itu chatnya tuh, masih pakai chat. Ya. Di dalam Sunan Tirmizi 1070 kita lihat. Ya itu moderator di live chatnya dimatiin aja. Jadi nggak usah nyampahin. Ya. Kenapa? Karena si Putra itu udah kepanasan. Topiknya apa, yang diomongin apa. Makanya gue bilang, kalau kepala lu yang gatel, jangan garuk pantat. Latonya digarukin. Nah, kan kalau udah nggak bisa apa-apa, kabur dia. Mau ngapain lagi dia di sini, kan gitu. Ya, kita cari orang yang mau diskusi dengan benar. Kamu masuk sini, topiknya ada, silakan kita bahas topik. Sesuai dengan topik, nggak loncat kemana-mana kayak siamang. Nanti ya. Dikatakan begini. Nah, telah turun dari Aisyah ya. Dalam Quran 10 kali menyusui. Nah, ini berbicara soal menyusui yang orang dewasa tadi. Terus dihapus 5 kali menjadi 5 kali menyusui. Kemudian Nabi wafat dan jumlahnya tidak berubah. Ingat ya. Turun ayat di dalam Quran 10 kali. Dihapus jadi 5. Ketika Nabi wafat, jumlahnya berarti firman tidak Allah berubah. bisa dihapus ya bro ya? Iya, kan Allahnya bisa nasak masuk, Bu. Dihapus diganti yang lebih baik atau yang sama. Kan sama aja. Nah, ya, kita lihat dalil selanjutnya, sama. Dalam Sahih Muslim, ya, 2635. Kita lihat. Nih. Aisyah juga bilang,
telah turun ayat Al-Quran tentang 10 kali susuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang 5 kali susuan tertentu sebagai nasakh bagi ayat yang pertama. Sama seperti yang tadi ya, yang di Tirmizi tadi. Ayatnya sama, ayat persusuan. Sama-sama turun di Quran. Ya. Kita akan bikin sekaligus nampol 2 kali. Nah, kalau yang 36 ini berbicara yang tadi ya, salah segala macam. Nah, mengenai salah menyusui salin. Ya, ini salah susuan orang dewasa. Ya, yang tadi juga di Abu Daud tadi, ya, Aisyah mempraktekkan itu sama. Ya. Aisyah pun mempraktekkan hal yang sama. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Mana dia? Oleh karena itu Aisyah memerintahkan bla 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 bla. Walaupun istri-istri yang lainnya menolak. Kenapa? Mereka nggak saksikan. Aisyah yang menyaksikan. Kan begitu. Nah, kemudian kan tadi kita udah lihat, itu ada di Quran, cuy. Ada di Quran. Mana ayatnya? Oh, di Quran nggak ada. Gue minta surahnya dari dulu sampai sekarang nggak ketemu tuh. Ternyata apa? Ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah wafat, kami sibuk dengan jasa beliau. Sehingga burung-burung masuk dan memakannya. Ada yang bilang burung, ada yang bilang rayap, ada yang bilang kambing. Mana yang benar? Nggak peduli. Ini berbicara soal apa? Telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa. Ya. Kita buktikan lagi. Gampang. Dalam surah Abu Daud ya 1765. Kita lihat lagi nih. Nah, dahulu dari Aisyah ya, di antara ayat yang diturunkan adalah 10 kali susuan mengharamkan untuk dinikahi. Yang tadi, yang orang dewasa itu. Kemudian dihapus menjadi 5 kali susuan mengharamkan untuk dinikahi. Terus Nabi meninggal dan ayat itu termasuk di antara bagian Al-Quran yang dibaca. Sudah guys, tapadol. Tapadol. Cepret. Termasuk di antara bagian yang dibaca. Mana ayatnya? Katanya Quran terperinci, terjaga dari zaman Nabi hingga sekarang. Mana ayatnya? Pasti nggak ada yang tahu ada di mana. Kan begitu. Buktinya berarti apa? Berarti Al-Quran tidak terjaga. Bisa dimakan burung ayatnya. Ya. Ayat itu ada. Ini di antara bagian Quran yang dibaca. Bro, bukan hanya itu, bro. Kan gue bilang nunggu kuliah gue kelar nih. Ternyata di tahun 1924 itu ketika Quran dikompil di kanon ya, dikompil itu di Mesir kan, itu banyak sekali yang ditambah-tambahin, diselip-selipin, dihapus, lalu ditambahin, diganti, banyak sekali ya. Tunggulah, gue belum siap untuk menampilkan dokumen-dokumen tersebut karena gue nunggu gue selesai dulu ya. Ini buktinya banyak banget. Kalau ada yang bilang Quran tidak pernah atau dijaga oleh Allah, ternyata teman-teman dari hal yang begitu aja yang tadi bro penggugat tampilkan, kalau firmannya Allah bisa dimakan binatang ya. Kalau firmannya Allah kok simpennya di bawah bantal, di bawah kasur.
Firman Allah kok ditambah-tambahin, diganti-ganti, diedit-edit. Jadi kalau mereka nuduh-nuduh Alkitab itu udah diedit, ntar gue tunjukin. Iya. Gue tunjukin. Untuk yang di luar sana ya, yang di YouTube yang nonton, ya, muslimah, Nabi memerintahkan untuk